Halo sahabat M-People, kembali lagi kita di program MP Talk. Kali ini edisi khusus tentang pemuda inspiratif. Masih dengan saya, sahabat M-People, Chanli Mumu. Nah, telah hadir di sini salah satu pemuda yang menginspirasi kita, namanya Bung Henly Tuela. Iya. Ya, Bung Henly Tuela. Nah, soalnya ini juga baru pertama kali saya ketemu dengan Bung Henly. Bung Henly ini sekarang menjabat sebagai staf khusus Bupati Minahasa Selatan. Iya, betul. Khususnya membidangi Kominfo. Iya. Kominfo. Nah, sahabat M-People, yang menarik dari tokoh muda kita satu ini, ternyata awalnya berkarir itu dari jurnalistik ya. Iya. Dari jurnalistik juga. Berarti pemahamannya juga tentang media dan sebagainya sudah cukup luas. Nah, Bung Henly, saya pengen tahu dulu, Bung, nama Bung Henly ini ada arti khusus nggak dari orang tua mungkin? Kalau nama sih nggak ada arti sama sekali. Ya, yang itu pemberian dari kakak. Oh, pemberian dari kakak? Iya. Dari kakak usulkan ke orang tua. Oh, kakak yang so gitu. nama. Karena kan beda-beda tipis nama kakak saya. Nama lengkapnya cuma Henly Tuela aja? Henly Barton Richard. Dua-duanya itu? Henly Barton Richard itu pemberian dari kakak? Iya. Kalau Barton kan dulu di Langowan kan ada dokter Belanda atau Jerman itu dokter Barton. Oh, begitu. Periksa. Jadi ya dokter kandungan ini. Oh. Dokter yang periksa diilhami nama Barton ya dari situ. Untuk menghargai si dokter. Dokter terkenal pada zamannya. Oh, pada zaman itu ya. Iya. Oke. Boleh cerita-cerita dulu sedikit, Bung Henly, soal masa kecil, terutama ada hal-hal mungkin yang menginspirasi sehingga bisa juga membangun karakter Bung Henly sampai saat ini. Ada dari misalnya didikan orang tua atau hal-hal apalah. Silakan. Iya, terima kasih. Ya, pada dasarnya untuk penghargaan yang diberikan oleh Manado Post Online ya sebagai pemuda inspiratif, cukup juga terkejut dihubungi oleh teman jurnalis dan ini sebagai ucapan syukur juga karena saya juga tidak menyangka bisa mendapat penghargaan. Ya mungkin apresiasi lah dengan kerja keras kami, saya dan juga teman-teman yang lain. Nah, ini juga buat teman-teman yang mensupport selalu akan yang kami kerjakan selama ini. Nah, kalau masa kecil banyak hal yang menginspirasi lah. Dulu kalau masih anak-anak seringkali suka baca koran. Oh, dari kecil ya? Dari kecil suka hobi baca koran. Koran-koran dulu tahun 2000, ya 2000-an, 90-an, begitu 90-an. Iya, iya. Ya banyak koran, ada satu koran apa itu yang dulu ya, yang masih terkenal. Cahaya Siang kalau nggak salah. Oh ya, Cahaya Siang. Pernah. Nah, di situ hobi sekali itu yang dari bapak tua. Nah, akhirnya sampai SD suka sekali membaca. Berpikir untuk dari SD untuk bagus juga ini kalau jadi wartawan. Dari kecil memang bercita-cita jadi jurnalis ya, terinspirasi dari koran. Karena sering baca koran, terus juga sering nonton TV, tapi berita TVRI dulu. Habis itu baru muncul RCTI. Nah, cari dunia dalam berita. Nah, itu memang hobi sekali nonton
berita-berita. Nah, dari situ mulai terinspirasi. Ini kita bercita-cita jadi wartawan. Ya, SD kan nggak tahu. Iya, Orang cuma berpikiran, oh masih SD. Nggak taunya berangan-angan saja dulu. Dalam prosesnya, kurang kaget ya dalam proses ke depan. Jadi memang obsesi itu dari mimpi memang menjadi kenyataan. hanya menggeluti dunia wartawan, betul. Iya. Itu sejak kapan kalau jadi wartawan? Pas lulus kuliah ada profesi-profesi lain dulu yang digeluti atau langsung ke Dulu kalau sebelum itu sih pernah bekerja di showroom dari salah satu saudara. Pernah apa bekerja sales atau apa di situ? administrasi. Oh, administrasi. Administrasi. Kalau ditarik ke belakang lagi pernah malah jadi sales. Karena dulu kan ada sales lapangan yang jual sabun-sabun itu. Sales sabun. Sales sabun yang harus jalan kaki door to door menawarkan produk. Itu cuman sampai 2 hari lah, katanya mau di training untuk kerja kantoran. Nggak taunya Sales. harus turun. Terus Modus. Mampus ini. Ya itulah jadi pengalaman memang. Nah mungkin di situ kita dibentuk untuk mental. Mental ya. Sejak umur berapa bekerja? Itu sejak umur 20 tahun kayaknya, 20 tahun. 20 tahun ya. Kalau dari latar belakang keluarga dari Bung Henly, ekonominya boleh waktu dulu atau gimana? Orang tua petani. Oh, petani? Iya. Ibu Rumah tangga. Berapa bersaudara? 2 bersaudara. Oh, 2 bersaudara. Jadi ya sebagai orang tua petani ya kalau masih anak-anak dulu petani gula aren. Oh, gula aren. Iya. Gula merah kan? Gula merah. Heeh. Jadi kalau masih SD harus sesudah sekolah bukan bermain tapi pergi ke kebun. Bantu kerja orang tua. dengan Iya. Itu berlangsung berapa lama sih? Berlangsung berapa tahun? Ya cukuplah untuk menghidupi orang keluarga dari bapak. Akhirnya itu mungkin juga membentuk mental kita ya. supaya bisa mandiri. Terus Karena kerja juga kan? lepas SMP, SMA sudah di luar, Di mana? sudah di Tomohon. Oh, lagi di Minsel, di Tomohon. Sudah di Minsel, di Tomohon, gitu. Kemudian kuliah? Nah, kuliah kita nanti pas bekerja. Oh, kerja sambil kuliah? Kerja sambil kuliah. Itu pun berapa tahun terakhir baru bisa dapat S1. Oh iya. Karena memang pas dari SMA berpikiran untuk teman-teman mungkin yang lain sudah kuliah, tapi saya bekerja dulu. Padahal sudah lulus beasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri, tidak melanjutkan. Tidak melanjutkan, Lebih fokus untuk kerja dulu. Kerja. Begitu. Apakah karena untuk menanggung biaya hidup sendiri atau Nah, karena memang motivasi kerja waktu motivasi bekerja waktu itu karena sudah keenakan bekerja akhirnya kan ya, sudah lihat uang merasakan uang ya. Sudah kerja saja terus Akhirnya lupa kuliah. lupa kuliah. Nah, Bung Henly, ada tokoh inspiratif nggak yang memotivasi Bung Henly sampai saat ini? Kalau dari sisi ini sih ya yang pasti pertama orang tua lah. Orang tua ya. Ya, orang tua. Karena mereka bisa melihat saya bisa melihat bagaimana dulu mereka bekerja keras. Menghidupi keluarga. Selanjutnya yang pasti ada
senior kami, mantan politisi yang sudah almarhum, Pak Freddy Sowalang. Oh ya. Dia kan aktivis juga gerakan juga bekas wakil gubernur. Kalau di Benang Biru siapa tidak kenal beliau. Iya, betul. Dari aktivis GSKI, GMKI mereka kenal lah. Oh iya. Jadi sebagai juga inspirasi saya yakni Pak Bupati sekarang, Bupati Minahasa Selatan, Pak Franky Doni Wongkar, yang memang beliau meniti karir itu dari bawah. Anak juga seorang petani, keluarga sederhana, dan saya melihat sisi keteladanan beliau seorang pemimpin, bagaimana dari dulu seorang aktivis LBH, aktivis jalanan, demo sana sini di jalan, Iya, iya. akhirnya menjadi politisi, menjadi anggota dewan, mencalonkan bupati gagal, Sempat gagal. gagal, anggota dewan juga sempat gagal, terakhir wakil bupati, dan saat ini Bupati Minahasa Selatan. Itu perjalanan karir beliau sungguh, Luar biasa juga ya. kalau pikir, drama. Karena bukan gampang untuk menduduki posisi sekarang. Iya, iya. Dengan kesederhanaan beliau, orang apa adanya, dan bukan seorang latar belakang yang punya kemampuan finansial yang besar. Seorang Ceritanya dari anak pemimpin. petani kan Iya. bisa jadi bupati. Iya, itu yang jadi inspirasi. Inspiratif, itu luar biasa. Memang saya juga kagum lah dengan sosok Pak Bupati ini, Pak Franky Wongkar. Oke, Ketua. Sekarang kita masuk ke berkaitan dengan Bung bidangi saat ini, yaitu komunikasi dan informasi ya. Iya. Staf khusus komunikasi dan informasi. Nah, kita ketahui fenomena saat ini banyak pemuda di era digital saat ini memang agak kebablasan kalau boleh dikatakan dalam terutama menggunakan segala jenis komunikasi yang ada, Sosial media. medsos, sosial media dan sebagainya. Banyak hal-hal yang di satu sisi positif, tapi di satu sisi juga banyak hal-hal yang negatif yang muncul di situ. Misalnya penyebaran ujaran kebencian dan hoax. Nah, bagaimana Ketua melihat ini? Ya, sebenarnya memang bagai buah si malakama, persoalan bagaimana tantangan lah dari kita selaku generasi muda untuk melihat proses perubahan teknologi yang semakin cepat, karena memang jika dipakai secara negatif, dampaknya ya pasti luar biasa, anak muda akan tergerus dengan teknologi. Tapi kalau kita bisa ada pendidikan, ada literasi digital kepada mereka, bagaimana bermedia sosial secara sehat, itu hal-hal negatif kita bisa hindari. Ya, memang agak sulit kondisi sekarang dengan berhamburannya sumber-sumber informasi, berhamburannya aplikasi. Jadi untuk melakukan bagaimana itu bersosial media secara sehat bukan hal yang gampang untuk kita bisa secara teori, tapi harus ada pendekatan-pendekatan. Malahan ini sebenarnya harus dimulai secara dini. Dia anak usia dini harus dikenal bagaimana bersosial media, bagaimana kita bisa memberikan literasi digital yang baik kepada anak usia dini supaya tidak gampang tergerus dengan informasi-informasi yang ada sekarang. Begitu sih kalau menurut saya. Dan kebetulan di Minsel ini kan Pak Bupati ada produk terkait dengan
masalah informasi juga. Ini Palakat itu ada pusat aduan dan layanan. Itu apa nama program atau nama apa? Itu layanan publik Oh, nama layanan berbasis publik, sosial media. berbasis sosial media, Iya. Palakat ya. Iya. Nah, mau kalau di secara garis besar itu kebetulan saya yang ketua di situ. Nah, membidangi Kominfo dan seringkali di situ ada aduan masyarakat. Terus juga ada ada layanan informasi terkait dengan kegiatan dari pemerintah kabupaten. Nah, ke depan kita akan membuat semacam desa digital. Desa digital itu ya nanti muaranya kepada apa? Bagaimana kita akan melakukan pendekatan-pendekatan secara konkret di desa untuk mengenalkan bagaimana itu bersosial media yang sehat. Yang sehat. Betul. Nah, kita bisa memberikan kursus bagaimana juga menjadi untuk dasar-dasar jurnalis, mengenalkan web, terus juga bisa ada narasumber untuk memberikan pemahaman soal sosial media yang baik. Juga itu bukan sebenarnya sekarang bukan cuman stakeholder pemerintah, tapi juga dari yang terkecil, keluarga. Betul, Keluarga. orang tua ya. Orang tua. Kalau orang tua juga tidak melek teknologi, terus membiarkan anak memegang HP sendiri, dan dia membuka hal-hal yang buruk, ya contoh YouTube paling cepat. Iya. Nah, YouTube buka, oke lah, di sana ada banyak Tapi kalau di YouTube Banyak kan konten sekarang edukasi, ada juga yang ada tidak edukasi, mendidik. ada yang tidak mendidik. Ya, contoh-contoh sekarang permainan atau yang game-game itu kekerasan sebenarnya kan. mengajarkan Kalau untuk kekerasan. anak-anak harus cocok, selektif lah. Kalau khusus di Google kan, kalau di Android orang tua, contoh saya memang sudah mempraktikkan itu. Ada aplikasi email dari HP anak sendiri, kita kaitkan. terkonek dengan Terkonek. email orang tua. Iya. Jadi bisa kontrol. Jadi kalau dia mau download ketahuan. harus verifikasi dulu di verifikasi. sini di HP. Iya, iya. HP saya bisa lihat, telepon, ini ada download apa. Nah, YouTube paling banyak orang, dua media sekarang yang paling banyak diakses itu untuk anak-anak ada dua. Selain ada tiga, FB, YouTube, TikTok. Nah, sekarang lebih banyak ke TikTok karena video singkat, kontennya banyak juga yang ada di YouTube. Anak-anak mudah untuk akses ya. mengakses. Kalau sudah ada akun TikTok, ya dia bisa melihat apa saja yang ada di luar sana. Jadi memang pendekatan kita ya yang pasti dari hal terkecil untuk membentuk karakter anak, bagaimana melek teknologi, bagaimana bersosial media yang baik. Nah, kita dari orang tua lah yang memulai, bukan dari siapa-siapa. Iya. Artinya mengarahkan. Ya? Mengarahkan, iya. Karena memang perubahan zaman kan ini cepat. Kalau Begitu. dulu misalnya contoh di sekolah anak-anak dilarang bawa HP, ya. Ya, Sekarang diwajibkan mesti bawa HP. Malahan belajar lewat HP. iya. Jadi memang orang tua itu harus ambil peran lebih besar ya. Ambil peran lebih besar memang. Nah, masih dalam kaitan juga dengan komunikasi informasi, ini lebih kita masuk ke jurnalis media, apalagi Bung juga kan berlatar belakang jurnalis. Nah, salah satu juga fenomena yang terjadi adalah dengan keterbukaan informasi, akses digital yang begitu luas, banyak media-media atau yang mengaku jurnalis yang sebenarnya menjadi juga problem di lingkungan pemerintahan misalnya atau juga di lingkungan tertentu. Bagaimana Bung melihat itu? Ini memang jadi persoalan tersendiri dari kalau dari sisi pemerintah Kabupaten Minsel ya,
saya sudah melihat secara langsung bagaimana berhamburannya Ya. media-media yang sekarang dominan media online. Iya. Media online dengan latar belakang yang kita masih pertanyakan. Nah, memverifikasi itu sebenarnya gampang. Nah, kita ikut saja aturan. Iya. Aturan undang-undang pers jelas. Kode etik jurnalis jelas. Dewan Pers juga sudah ada memberikan bagaimana satu perusahaan media yang jelas berbadan hukum ya kan, terdaftar, terverifikasi oleh Dewan Pers. Begitupun dari sisi wartawannya sendiri sudah ada seleksi dalam artian ada kompetensinya yang pasti dia wartawan ini harus sudah UKW ya kan. Nah, banyak sekarang media tidak seperti itu. Banyak media Tidak online memenuhi tidak syarat-syarat memenuhi itu. syarat-syarat yang sesuai dengan undang-undang pers. Iya. Belum terverifikasi oleh Dewan Pers, apalagi wartawan yang bersangkutan Belum mengikuti tidak UKW memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan. Kalau dari Pemkap mendorong agar supaya mereka itu bisa jadi menjadi perusahaan yang sehat. Perusahaannya dulu memenuhi syarat-syarat yang penuhi diwajibkan. syarat-syarat itu. Ya dari pemerintah, Pak Bupati agar supaya kompetensi wartawan itu kan juga menjadi kualitas tersendiri dari masing-masing jurnalis itu sendiri, agar supaya tidak dicap jelek. Walaupun memang sekarang banyak wartawan ya harus diakui sudah merendahkan profesi jurnalis itu sendiri, karena ya sudah ada label, oh saya ini wartawan, saya bisa memberitakan ini. Ada juga sudah sedikit mengancam. Nah, itu kan hal-hal yang negatif lah. Sebenarnya sudah tidak patuh kepada kode etik jurnalistik. Sudah tidak patuh sebenarnya, kepada praktek kode etik di lapangan. dan juga ya sudah melukai ya itu sendiri marwah seorang jurnalis. Iya, betul. Kita sudah dilatih sebenarnya untuk berprofesi bekerja jadi pekerja pers, sudah tahulah rambu-rambu yang harus kita lakukan, apa yang harus ada menjadi batasan kita. Nah, itu yang kita jalankan. Tapi kalau kebanyakan sekarang oknum-oknum ini yang banyak melukai, banyak merugikan teman-teman yang lain. Padahal teman-teman yang lain sudah punya sertifikat, sudah tahulah bagaimana memposisikan diri sebagai wartawan, sebagai Karena jurnalis. mungkin di medianya dilatih, di training betul. Iya. Kalau perusahaan sehat seperti itu. Iya. Kalau perusahaan sehat, saya yakin sudah Ditata dikontrol. lawannya. Ya. Ada SOP memang. Iya. Terus juga pengawasannya pasti juga berlapis. Iya, betul. Nah, tapi kalau ada media, malahan mungkin dia yang punya media, dia yang juga menjadi wartawan. Nah, Pempret sekaligus reporternya kan gitu ya, di lapangan. ini kan juga jadi satu catatan tersendiri, dan jadi memang persoalan yang bukan gampang untuk kita hadapi. Iya. Karena memang harus diakui, kan biasa kalau di pemerintah kabupaten itu ada kerjasama lah, ada kerjasama dengan media, kemitraan dengan media, walaupun di aturan tidak ada aturannya, tapi ini menjadi kebijakan pemerintah, kebijakan bupati untuk bisa bermitra dengan bersinergi dengan dengan media. Nah, hal-hal ini yang memang kita sebenarnya meminta jika ingin bermitra dengan pemerintah, ya kalian harus ikuti aturan main. Ikuti aturan main.
ini apa dasar-dasarnya, dasar hukumnya ada ini. Nah, cobalah ikuti. Tapi di satu sisi banyak yang memang belum memenuhi syarat. Iya, belum memenuhi syarat. Karena itu tadi media kan ya cepat sekali orang bisa bikin media online. Bikin web, cari domain, bayar hosting selesai. Walaupun tidak ada perusahaannya. Iya. Secara legalnya nggak ada sebenarnya. Dia sudah bawa cetak ID card, sudah. So bagi-bagi di medsos, di Facebook. Iya. Nah, link-link dampak negatif itu tadi. Jika ada hal-hal yang, banyak media malahan karena belum memahami dasar-dasar jurnalis, mereka gampang untuk memberikan berita, menginformasikan berita yang belum jelas. Ya. Belum memenuhi unsur, belum terverifikasi, belum terkonfirmasi juga. Iya, sudah diberitakan. Berapa lama lewat HP mereka buat berita, yang penting sudah bisa dibaca, di-share lah ke publik, ke sosial media. Nah, orang gampang bisa melihat, bisa membaca, dan sudah langsung memvonis. Padahal informasi tidak secara utuh mereka berikan. Betul. Nah, itu yang menjadi seringkali jadi dampak negatif dan bisa jadi apa? Bisa menjurus ke provokasi. Penyebaran hoax juga. Penyebaran hoax, iya, penyebaran hoax. Untuk menghukum mereka masih agak susah, karena seringkali diperhadapkan dengan persoalan hukum, misalnya dilaporkan, bukti-bukti tidak cukup, harus juga menunggu kajian akademisi. Betul. Dari ahli bahasa lah, harus ke konsultasi Dewan Pers, betul. ke Kominfo, banyak hal yang ini akhirnya masyarakat sering membenarkan sudah benar, padahal kita yang lain berusaha untuk menghukum oknum-oknum ini, untuk menegakkan aturan bahwa kita memberikan pelajaran lah sebenarnya, memberikan pelajaran bahwa kalian jangan bertindak sembrono, jangan kebablasan. Iya, jangan mengabaikan aturan kode etik. Ya. Tapi memang agak sulit untuk mau tapi kita berusaha coba memulai mendorong supaya teman-teman jurnalis yang itu tadi perusahaan medianya belum sehat, belum terverifikasi, wartawannya juga belum berkompeten, ya kan, untuk bisa kita dorong supaya mereka perbaikilah, lengkapi lah. Iya, bukan kita juga menghindari atau menjauhi, tapi kalau dari Pak Bupati artinya mengedukasi juga. Mengedukasi, ya, karena bagian juga dari demokrasi. Betul. Gitu. Nah, kalau Kominfo misalnya atau pemerintah kan gampang memilah media yang jelas, yang tidak jelas. Ya. Nah, bagaimana ada masukan atau ada literasi untuk masyarakat yang kadang-kadang kan masyarakat yang kena termakan, Pak Bung bilang tadi, ketika di blast di media sosial kan itu terbangun menjadi opini publik. Nah, bagaimana masyarakat bisa memilah media yang menginformasikan betul, bisa dipercaya, trustnya, dan media atau jurnalis yang dalam tanda kutip tadi itu yang sebenarnya kurang kredibel. Gitu. Ya. Jadi begini, kalau di sosial media, di situ kan memang ada berbagai pihak lah ya, berbagai pihak yang berkepentingan dengan pemberitaan itu. Nah, dengan sendirinya kalau pihak yang lain merasa dirugikan, pasti mulai dari situ mereka akan memberikan klarifikasi. Itu sebenarnya terjadi secara alamiah di sosial media. Biasa kan orang langsung berkomentar di postingan. Berposting, iya, orang posting bagikan terkait pemberitaan ini, pemberitaan A, dan akibatnya ada orang mungkin yang bersangkutan, ada orang di situ, atau merugikan lembaga. Nah, yang akan melakukan klarifikasi orang lain
yang berkaitan juga dengan pemberitaan. Apakah dia sumber berita atau memang kena dengan pemberitaan yang ini oleh media tersebut. Sehingga kalau mau pikir tinggal sekarang memang ya orang cepat sekali untuk melakukan klarifikasi. Nah, dan itu akan terjadi secara alamiah sebenarnya. Misalnya ada share apa, pasti akan diketahui oleh orang lain yang punya kepentingan karena sudah dibagikan secara luas, pasti ini ada berita keluar di media ini. Coba apa? Sudah lagi. Ada yang memang yang kena. Akhirnya serta dibuka kita buka online-nya itu, buka linknya sudah tidak ada. Berita hilang. Seringkali sudah hilang ya. Ternyata. Tapi memang orang kan lihat judul. Iya, termakan judul baru komen dulu, belum baca berita tapi komen dulu isi judulnya. Biasa memang kan ada kategori orang pasar lah. Iya. Nah, banyak memang aktivis-aktivis ya, sekarang memang sudah banyak aktivis-aktivis sosial media. Aktivis sosial media. Iya. Sekarang kan begitu. Iya, betul. Bukan juga aktivis yang di ini, tapi aktivis sosial media ya, memang pegiat memang. Iya, betul. Ya, pegiat yang memang seringkali mereka mengetahui misalnya ada peristiwa terkini, informasi terkini yang memang apakah ini benar atau keliru atau hoax, itu bisa terkonfirmasi secara alamiah. Iya, tidak perlu ada dari siapa-siapa, mereka juga bisa ini. Karena orang masih ada sebagian kan yang pegiat sosial media punya akal sehat lah ya, melihat bagaimana ini informasi betul atau cuma hoax. Artinya harus lebih jeli lah masyarakat juga melihat ketika ada informasi-informasi yang bertebaran ya. Iya, karena memang bentuk pemberitaan. Tergantung juga siapa yang dirugikan. Misalnya dia keliru, pasti mereka akan didukung dengan data. Didukung dengan data. Dan itu ya itu saya sampaikan tadi. Hal-hal yang seperti ini tinggal kepentingan siapa, kita bisa melihat masih banyak orang yang punya akal sehat lah untuk memberikan informasi yang benar, bisa meluruskan persoalan-persoalan yang mungkin dari sisi media ini keliru atau memang hoax sama sekali, begitu. Oke, Bung Henly. Nah, Bung Henly ini juga kan salah satu wakil ketua Banteng Muda Indonesia. Iya, kebetulan baru dilantik belum lama ini sih. Ya, kira-kira ada target-target ke depan, nah, mungkin dalam kaitan dengan politik, karena bicara Banteng Muda kan ini berarti tahu warnanya apa ini ya. Apalagi kan karir Bung Henly termasuk meningkat terus dari basic wartawan ke menjadi staf sus. Ada target-target khusus nak ke depan, bisa dalam kaitan dengan politik, silakan. Iya, memang banyak orang memang bertanya seperti ini. Mau bacalek. Biasa kan paling cepat kan itu. Dekat 2024. Iya, 2024. Kalau saya sih simple, bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Ya, pada prinsipnya kalau dari saya berpikir masih banyak orang lain yang harus banyak hitung-hitungan lah ya. Karena karir politik masih baru. Belum ada pengalaman sama sekali. Matang ya. Harus investasi politik harus lagi. Ya kalau target politik karena memang yang juga mengajak walaupun memang sudah lama ya dari Pak Bupati sendiri sih. Ya kita kalau dari PDIP bilang kalau sebagai kader siap kan petugas partai. Ketika ditugaskan harus siap. Cuman memang kalau dari sisi untuk target-target politik saat ini cuman bisa sampaikan kita mengalir saja. Kalau apa yang sudah dipercayakan oleh pimpinan ya kita ikuti sesuai petunjuk. Yang pasti kita bekerja sesuai arahan dan
tinggal tunggulah apa yang bisa ditugaskan oleh partai selanjutnya seperti apa. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir, Bung Henry. Apa yang bisa Bung Henry berikan pesan-pesan lah untuk, terutama untuk kaum muda, generasi muda, masih dalam kaitan dengan dunia digital saat ini dan media sosial. Silakan. Ini memang mengenai masalah persoalan dunia digital dengan pemuda, yang pasti kalau kita orang harus punya peran penting di situ Ambil dalam peran. proses, ya ambil peran dalam punya partisipasi lah. Jangan kita jadi melek teknologi, jangan kita terbawa arus juga dengan arus negatif dengan adanya teknologi sekarang. Terus kita harus pelajari sisi baik, sisi positif, sisi negatif dari teknologi itu sendiri. Dan yang pasti bagaimana teknologi ini bisa memberikan manfaat untuk kita sebagai generasi muda. Makanya memang kita punya mimpi khususlah di Minsel, bagaimana pemerintahan itu sudah bisa berbasis digital sampai di desa. Betul. Nah, jika kita sudah mengenal teknologi sampai di desa, yang pasti kita sudah bisa mengenal dunia luar. Wawasan kita akan terbuka, bukan saja orang di kota yang bisa tahu bermain Facebook, bisa jadi content creator, tapi di desa juga bisa, anak-anak generasi muda bisa menjadi content creator, bisa juga jadi web server, dan ya bisa jadi engineer. Cita-citanya Peluangnya mereka terbuka, akan luas. terbuka. Cita-cita juga bukan hanya sebatas jadi guru, petani, tapi sudah lebih. Mungkin bisa jadi YouTuber, content creator, engineer. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang kita punya mimpi lah untuk generasi muda, Khususnya di Minahasa. Selatan. Oke, terima kasih Bung Henry sama-sama atas kehadirannya dan juga atas sharing pengalaman, termasuk sharing juga ilmu-ilmunya. Dengan demikian, sahabat M-People, berakhir sudah bincang-bincang kita, dialog kita dengan Bung Henry. Sampai ketemu di MP Talk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bung.